Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin. Pada kesempatan yang baik ini di channel Mewarnai Data, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang cara membuat kombinasi scatter and line chart. Kira-kira nanti dalam demo ini seperti ini tampilan grafiknya gitu. Sebelum mendemokan, saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu terkait mengenai isi datanya. Kasus yang saya angkat adalah capaian TFR dan ASFR tahun 2022 di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ya, dibandingkan di sini juga ada data ini sebagai perbandingan nantinya target nasional pada tahun 2024 terkait mengenai capaian TFR dan ASFR. Sedikit saya jelaskan, TFR sendiri adalah total fertility rate atau biasa disebut dengan rata-rata kelahiran total yang bisa diartikan adalah jumlah rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya atau selama masa suburnya gitu. Adapun ASFR 15 sampai dengan 19 tahun ini biasa disebut sebagai rata-rata kelahiran pada usia tertentu ya, di mana untuk 15 sampai 19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada kelompok usia 15 sampai 19 tahun per 1000 perempuan pada kelompok umur yang sama. Nah, tujuan grafik ini dibuat adalah ingin memetakan daerah-daerah mana saja yang capaian TFR dan ASFR-nya sudah melampaui target nasional gitu. Nah, di sini terlihat bahwa ada 3 kabupaten kota ya, Bontang, Samarinda, dan Balikpapan yang sudah melampaui target nasional. Oke, baik. Kita demokan saja. Di sini ada beberapa tabel bantu. Nanti saya coba jelaskan maksud dan tujuannya. Nah, langkah pertama adalah kita buat dulu scatter chart-nya. Saya tambahkan, ini saya beri nama capaian. Series X-nya saya pilih yang ASFR. Series Y-nya saya pilih yang TFR. Oke, ini sudah jadi. Untuk grid-nya saya hilangkan saja dulu. Nah, di sumbu X ini saya ganti dulu nilai minimum dan maksimalnya. Sini 0, ini saya pilih 70. Untuk sumbu Y-nya saya ubah juga nilai minimum dan maksimalnya ya. Ini saya pilih 1, maksimumnya saya pilih 3,5. Oke. Nah, ini udah terbentuk scatter chartnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat grafik garis ini yang horizontal merupakan target TFR nasional, yang vertikal target ASFR untuk nasional ya. Nah, di sini untuk membuat garis tersebut kita perlu tabel bantu gitu. Nah, ini tabel bantu untuk target nasional TFR, ini tabel bantu untuk target nasional ASFR. Nah, karena dia berupa untuk TFR ini berupa garis horizontal, jadi nilainya selalu tetap gitu, tetap yaitu nilai TFR. Nah, adapun untuk ASFR ini karena garisnya berupa vertikal, makanya sumbu X-nya selalu sama, yaitu capaian ASFR. Nah, yang nanti kita mainkan adalah nilai Y-nya gitu. Oke, saya langsung saja select data, add, misalkan ini TFR. X-nya kita masukkan yang ini, Y-nya kita masukkan yang ini. Oke,
Udah jadi, saya tambahkan lagi untuk yang ASFR. X-nya yang ini, Y-nya yang ini. Oke, saya okekan. Nah, ini udah ada titik. Sekarang kita buat garisnya gitu ya. Caranya format data series di fill and line, line-nya kita pilih solid line. Saya pilih yang ini. Oke. Terus titiknya ini markernya saya hilangkan saja. Jadi none. Nah, di series option kita pilih yang ASFR untuk mengaktifkan data ini. Kita juga pilih none. Untuk line-nya kita samakan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ini udah terbentuk garis vertikal dan garis horizontal. Ya, selanjutnya kita akan melihat titik-titik ini milik kabupaten kota mana gitu. Caranya adalah klik salah satu titik, klik kanan, terus add data label. Nah, di salah satu capaiannya kita klik kanan lagi, format data label. Nah, di label option, label contain-nya kita pilih value from cell. Nah, kita pilih daerah-daerahnya, terus oke, value-nya saya hilangkan. Nah, sekarang kita rapikan dulu ya, biar kelihatan. Oke. Nah, ini udah mulai kelihatan ya, daerah-daerah mana saja yang memiliki capaian ASFR dan TFR melampaui target nasional gitu. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan kontras pada 3 titik ini ya. Ya, kontrasnya bisa berupa warnanya yang berbeda dengan titik yang lainnya, atau bisa juga ketiga titik ini ukuran titiknya lebih besar gitu. Nah, ini saya buat 2 tabel bantu. Nah, pertama adalah kolom TFR ini akan berisi nilai-nilai yang di bawah TFR, target nasional. Yang ini nilai-nilai di bawah target nasional untuk ASFR gitu. Ketika dia tidak memenuhi kriteria, dia akan berisi NA ya. Kira-kira seperti ini formulanya. Nah, karena yang kita perlukan adalah kedua-duanya memenuhi syarat, misalkan ini, dan ini. Adapun ini tidak, maka kita buat lagi tabel bantu ya. Kira-kira seperti ini formulanya.
Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita buat lagi tambahan data ya. Kita pilih chart design, select data, tambahkan lagi. Misalkan ini target ya. Melampaui aja ya. Melampaui. Next-nya TFR, ASF ini, oh terbalik ya. Ini yang Y-nya, ini yang X-nya. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya, teman-teman. Ya, misalkan saya coba beri warna lain deh, ukurannya lebih beda gitu. Misalkan saya pilih dulu yang melampaui, markernya saya besarin ukurannya. Oke, 8. Fill-nya saya beri warna biru yang lebih tua misalkan. Bordernya nonkan saja. Atau yang ini kali ya. Nah, udah ya. Kenapa ini kita lakukan? Terkadang kita ini kan berhadapan dengan data yang banyak gitu. Sehingga perlu yang namanya otomasi gitu. Atau otomatis berubah. Nah, misalkan juga kadang nilai-nilai capaian ini kan berubah ya. Sehingga ketika datanya berubah, harapannya titiknya ini juga modelnya berubah gitu. Misalkan yang Balikpapan saya ganti nilainya 3. Nah, dia akan otomatis mengikuti, karena tidak memenuhi syarat, maka dia akan mengikuti tidak akan mengikuti format yang kita tentukan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, saya rasa cukup. Semoga membantu teman-teman. Nah, terkait mengenai tambahan narasi, silakan dikreasikan sendiri ya seperti ini. Intinya adalah bagaimana cara membuat grafiknya sih itu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.